Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harapkan dan saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini teman-teman yang akan saya bahas adalah kabar terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai peraturan perhitungan persentase bunga yang diterapkan di pinjaman online. Nah, beberapa hari yang lalu OJK sudah mengumumkan bahwa persentase bunga di pinjaman online itu diturunkan menjadi paling terendah 0,1%. Bagaimana ceritanya? Silahkan disimak videonya sampai habis. Dan ini saya mendapatkan informasi dari salah satu media cetak yang diterbitkan pada hari Sabtu 11 November 2023. Oke, akan saya bacakan saja. OJK turunkan bunga pinjaman online. Asosiasi prediksi bakal banyak penyesuaian. Nah, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI buka suara soal aturan baru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengatur tentang manfaat ekonomi atau bunga fintech lending atau pinjaman online. Aturan terkait bunga pinjol tertuang dalam surat edaran OJK atau SEOJK nomor 19 SEOJK.06/2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI, Kusseryansah, mengatakan secara teori turunnya bunga pinjaman pinjol akan menggerus pendapatan industri fintech lending. Ini secara teori ya. Namun Kusseryansah mengatakan profitabilitas industri fintech lending masih memiliki banyak faktor pendorong seperti efisiensi biaya, penilaian atau scoring, target segmen, dan efektivitas penagihannya. Tahun ini kelihatan ada perlambatan, tapi harapannya masih di atas pertumbuhan kredit nasional. Jadi kami kontribusi positif terhadap kredit nasional atau ekonomi. Meskipun demikian, Kusseryansah belum dapat memproyeksikan pergerakan bisnis dari industri fintech dengan aturan bunga yang baru. Ada tetap impact-nya, tetapi diantisipasi dengan improvement atau inovasi platform. Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala mengatakan keputusan baru OJK akan berdampak positif untuk masyarakat. Kami melihat ini dampak positif, kenapa tidak kami dukung, katanya. Tiar yakin industri telah menyiapkan strategi masing-masing untuk menghadapi aturan penurunan bunga dari OJK ini. Kami dari asosiasi menyerahkan kepada platform bagaimana kalian bisa merealisasikan manfaat ekonomi yang terbaru supaya keberlanjutan perusahaan bisa lebih baik. Dalam surat edaran baru ini besaran batas maksimum manfaat ekonomi atau bunga pinjaman sektor produktif juga diatur menjadi 0,1% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan. Aturan tersebut berlaku 2 tahun sejak 1 Januari 2024. Aturan batas maksimum bunga pinjaman sektor produktif dipatok 0,067% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan. Aturan tersebut berlaku 1 Januari 2026. Nah, alhamdulillah nih teman-teman yang suka minjol, ada aturan baru dari OJK di mana bunga atau persentase bunga di pinjaman online itu turun menjadi 0,3% dan akan diberlakukan 1 Januari 2024. Lalu nanti setahun berikutnya 1 Januari 2025 diturunkan lagi menjadi 0,2% dan 2026 diturunkan lagi menjadi 0,1% dan ini berlaku untuk pinjaman konsumtif dengan tenor jangka pendek. Kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya di mana pada tahun sekitar 2019-2020 itu persentase bunga di pinjaman online itu adalah 0,4% per hari. Ini berlaku untuk pinjol legal ya. Pinjol legal saat itu menerapkan bunga pinjaman 0,8% per hari. Nah, ketika saat itu kita minjam misalkan 1 juta rupiah di pinjaman online legal, dalam waktu 30 hari harus mengembalikan sekitar 1.240.000 ditambah dengan biaya-biaya lain. Dan ada pinjaman online yang menerapkan waktu itu ketika kita pinjam uang 1 juta rupiah, dalam waktu 30 hari harus mengembalikan 1.396.000 rupiah. Nah, ketika OJK memberlakukan bunga pinjaman online 0,4% per hari,
Cara-cara yang dilakukan oleh penyelenggara atau pinjaman online ini mengakali dengan cara, sebagai contoh nih, kita meminjam uang 1 juta rupiah, tenor 30 hari, tetapi periode pembayaran 14 hari sekali, sehingga perhitungan bunganya lebih besar karena di situ ada dicantum selain bunga 0,4% per hari, ada juga biaya-biaya layanan yang lain. Nah, ini harus diwaspadai dan tetap kalian harus berhati-hati. Lalu setelah itu, pada perhitungan bunga 0,4% per hari juga ada pinjaman online yang mengakali dengan cara ngambil atau memotong dengan biaya administrasi di awal. Sebagai contoh, kita meminjam uang 1 juta, itu uang yang dicairkan ke rekening kita itu hanya sekitar Rp720.000 dan dalam waktu 14 hari harus mengembalikan sekitar Rp1.140.000. Itu ada yang mengakali seperti itu sehingga mereka tetap mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bagaimana halnya ketika saat ini nanti atau sekitar 1 Januari 2024 setelah OJK memutuskan menurunkan persentase bunga pinjaman online menjadi 0,3% per hari, akan dilakukan penyesuaian oleh pihak penyelenggara atau P2P lending atau pinjaman online. Nah, apa yang terjadi nanti kita tunggu saja apa saja strategi-strategi yang dilakukan oleh pinjaman online untuk tetap mendapatkan keuntungan dari nasabahnya. Karena seperti kita tahu berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, walaupun bunganya diperkecil, bunganya ditekan oleh otoritas jasa keuangan, tetap pinjaman online mengakalinya agar tetap mendapatkan keuntungan. Seperti tadi, ada potongan biaya admin di awal, ada tenor yang 30 hari tapi periode pembayarannya jadi 2 kali, sehingga ada semacam biaya-biaya lain yang timbul ketika pencairan. Lalu ada yang tenornya diperpanjang misalkan jadi 2 bulan atau 3 bulan, tapi dalam waktu 14 hari harus sudah mengembalikan 80%. Nah, itu akal-akalan dari pinjaman online legal. Jadi kalian harus tetap berhati-hati ketika ingin menggunakan pinjaman online. Cuman saya sarankan kalau memang kalian belum tahu ataupun tidak tahu aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online, sebaiknya kalian jangan coba-coba untuk meminjam uang di pinjaman online manapun. Lebih baik jauhi pinjaman online dan kalian bisa terjauh dari utang riba di pinjaman online. Oke, demikian teman-teman sharing seputar aturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan. Semoga ini tidak ada lagi jebakan-jebakan dari pinjaman online setelah adanya aturan-aturan dari OJK ini. Semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat yang saat ini mungkin sedang kesulitan ekonomi, sedang menghadapi penagihan-penagihan dari debt collector pinjaman online. Kalian tetap kuatkan mental, sehatkan pikiran, kuatkan fisik, dan tetap berpikir akal sehat. Jangan memikirkan sesuatu yang belum terjadi, dan lebih baik kalian fokus dengan kehidupan kalian, fokus mencari nafkah, fokus mencari rezeki untuk membangun masa depan kalian yang lebih baik. Jangan terus-terusan membangun masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.